Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dengan kelompok 1 Andika Arif Maulana dengan NIM B1001802612, 2 Muhammad Ilyas Rosid dengan NIM B1001802788, 3 Jida Udi Rahman dengan NIM B100180280282, 4 Faris Adriansyah dengan NIM B1001802804 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Manajemen Strategi PT Unilever Indonesia Tbk, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Latar belakang: Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Jika didasarkan pada besarnya pendapatan, pada tahun 2012, di belakang P&G dan Nestle, Unilever juga merupakan produsen olahan makanan terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi, dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Kantor pusat Unilever di Rotterdam, Belanda. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Unie, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi termasuk Lipton, Brooke Bond, Cheesebrook, Pond's, Best Foods, dan Ben & Jerry, serta Alberto Culver. Analisis lingkungan industri 5 Competitive Force Driving Industry Competition adalah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis yang dicetuskan oleh Michael Porter. Terdapat 5 hal diantaranya. 1. Threat of new entrant, hambatan bagi pendatang baru. A. Ancaman dari kompetitor. Contoh, P&G adalah pendatang baru industri food di tanah air. B. Tawar-menawar salah satu pemasok dari produk Unilever yaitu produk kecap bangau adalah di daerah pedesaan Jawa. Unilever mengajak kelompok petani kedelai hitam menjadi pemasok kecap bangau. C. Kekuatan tawar-menawar. Pasar produk-produk Unilever telah mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat yang muda maupun yang tua, dan produk Unilever selalu tersedia di segala penjuru daerah. D. Ancaman dari pesaing. Pesaing utama Unilever adalah Procter & Gamble dan Kraft Food, memiliki penjualan di kira-kira 140-150 negara yang berbeda pada tahun 2003, dan Nestle termasuk saingan utama Unilever, memiliki presentasi pasar di hampir setiap negara di dunia, contohnya PT Wings, PT Kao, PT Mendem, dan PT Johnson. Bargaining power of supplier, daya tawar pemasok. Dalam mencari pemasok untuk bahan baku suatu produk Unilever, berusaha mencari pemasok bahan yang memiliki harga yang lebih rendah, akan tetapi memiliki kualitas yang maksimal. Para pemasok pun juga memainkan harga untuk meraup keuntungan. Pembudidayaan dan pengolahan ikan air tawar untuk dijadikan bahan baku penyedap rasa Royco. Bahan baku diperoleh dari jenis ikan yang sangat umum di Indonesia, namun pengolahannya perlu penanganan khusus agar hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan. 3. Bargaining power of buyers. Daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli merupakan sebuah aspek yang penting dan sering digunakan oleh customer dalam melakukan pembelian produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Maka semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. 5 brand besar seperti Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi, Redmi dapat dilihat bahwa Vivo lebih mendominan. Dengan ini, pembeli memegang kendali yang besar dalam melakukan daya tawar barang tergantung pada jenis smartphone yang mereka cari. 4. Threat of substitutes, hambatan bagi produk pengganti.
Unilever harus meyakinkan konsumen bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan konsumen, dan selalu memproduksi dan terus meningkatkan dalam aspek pemasaran agar produk-produk Unilever selalu tersedia di segala penjuru daerah. 5. Rivalry among exit competitor. Tingkat persaingan dalam kompetitor. Pesaing utama Unilever adalah Procter dan Gamble dan Kraft Food. Memiliki penjualan kira-kira 140-150 negara yang berbeda pada tahun 2003. Dan Nestle, termasuk saingan utama Unilever, memiliki penetrasi pasar di hampir setiap negara di dunia. Pesaing-pesaing lainnya PT Wings, PT Kao, PT Mendem, PT Johnson & Johnson. Berikut adalah gambaran analisis SWOT. A. Strengths, kekuatan. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen untuk membeli produk tersebut. Agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. Memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran PT Unilever, mempunyai moto Operational Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. B. Kelemahan, weakness. PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, jumlah karyawan yang tambun, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu menjadi suatu kelemahan tersendiri bagi PT Unilever. C. Kesempatan, opportunities. Stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang mengembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produk kosmetik yang baik, serta tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods 83%. Ancaman, threats. Maraknya pemalsuan dan penyeludupan produk dari Cina, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk luar negeri, adanya pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever serta produk pesaing dengan harga yang lebih rendah. Itulah tadi penelitian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.